Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban dari pertanyaan antum ini bahwasanya kaidah syariat yang paten yang sudah Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an dan begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadisnya bahwasanya tidak boleh segala bentuk pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Karena itu adalah perbuatan haram. Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk melakukan hal itu. Sehingga segala bentuk pinjaman, segala bentuk yang menghasilkan keuntungan di dalam pinjaman tersebut walaupun 0,001%, maka tetap di situ adalah haram. Sehingga oleh karena itu wajib bagi kaum muslimin untuk menjauhi perkara tersebut. Karena itu bagian dari riba. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan riba maka mereka tidak akan berdiri nanti kelak di hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba." Dan demikian itu karena mereka mengatakan hanyalah jual beli itu seperti riba. Nah, padahal Allah wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amru ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang telah datang nasihat padanya dari Rabb-nya, kemudian dia berhenti dari perbuatan riba, maka baginya apa yang telah lalu dan urusannya pada Allah. Namun siapa yang ulangi setelah datang nasihat padanya, maka ulaika ashabun nar, maka mereka adalah pemilik neraka di dalamnya. Nah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba, yaitu menghilangkan keberkahan riba dan memberkahi sedekah. Allahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Nah, ya. Di ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa apa yang tersedia riba jika kalian beriman. Wa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka kalian telah mengumumkan pertempuran kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, kalau kalian bertobat dari perbuatan riba, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian hanya berhak menerima, mengambil harta pokok kalian, tidak boleh lebih dari itu. La tadlimuna wa la tudlamun. Nah, itu ya. Itu. Jangan kalian mendolimi dan kalian juga tidak dolimi. Kemudian Allah melanjutkan lagi, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang kalian beri utang itu dalam keadaan susah, dalam keadaan belum bisa untuk membayarnya, maka kalian tunggu dia sampai dimudahkan. Jangan kalian menambah. Jelaskan dalam tafsirnya, jangan kalian membuat denda atau kalian membuat bunga dan seterusnya. Wa tasaddaqu khairul lakum, kalau kalian mengikhlaskan itu lebih baik bagi kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba termasuk dalam bagian riba adalah memberi pinjaman dengan mendapatkan keuntungan. Ini tidak boleh. Karena Allah mengatakan falakum ru'usu amwalikum. Kalian dalam masalah pinjaman itu hanya pokok harta kalian saja. Kalau kalian pinjam ke 1 juta, kembali 1 juta. Dengan batas tertentu. Kalau 1 bulan dia harus melunasi 1 juta. Kalau dia susah, kita beri dia tempo sampai dia lapang. Tapi jangan kita memberi denda. Nah, begitu ya. Kalau kita mengikhlaskan, itu lebih baik lagi kita potong. Nah, misalnya 900.000 atau 500.000 saya kau bayar, kalau kita melihat dia tidak mampu. Nah, dikuatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sebagian ahli ilmu mendhaifkan, sebagian ahli ilmu hasankan. Namun keluar dari khilaf tersebut, namun terjadi kesepakatan dengan lafaz tersebut, yaitu kullu qardin jarra manfa' fa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan maka itu riba. Maka dengan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut tidak boleh. Nah, kalau ada yang mengatakan ini kan yang berbuat adalah pemerintah, maka kita taat sama pemerintah yang tidak bermaksiat kepada syariat. Karena Allah dan Rasulnya atau syariat Islam lebih agung, lebih tinggi, lebih mulia dari siapapun yang ada di permukaan bumi ini. Mau pemerintah, bahkan orang tua kita sendiri. Kalau orang tua kita sendiri melakukan perintah pada kita sebagai anaknya yang bertentangan dengan syariat, maka jangan kita taat. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bih ma laysa laka bi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Apabila kedua orang tua memerintah kepada kalian, bersungguh-sungguh kepada kalian untuk melakukan maksiat padaku, jangan kalian taati mereka, tapi bergaullah dengan mereka dengan cara baik. Coba lihat, jangankan pemerintah, jangankan manusia yang lain, orang tua saya kita kalau bertentangan dengan syariat Allah, bermaksiat pada Allah, jangan kita taat. Itu padahal orang tua yang sangat berjasa pada kita, apalagi dengan tersebut ya. Itu jawabannya. Oleh karena itu, maka hati-hati kita dari hal tersebut, walaupun yang melakukan pemerintah. Insyaallah, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya padanya yang lebih baik dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawabannya. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.